Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan analisa untuk perkembangan pergerakan indeks untuk minggu depan dan juga ada 12 saham sektor consumer good. Yang pertama INDF, kedua ICBP, ketiga UNPR, keempat HMSP, kelima GGRM, keenam UAYOR, ketujuh AISA, ke-8 Cimori, ke-9 Cleo, ke-10 WIM, ke-11 SIDO, ke-12 WLTJ, dan terakhir Hoki. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup terkoreksi 0,48% ke harga 6.681 dan transaksi sampai saat saya buat video ini di 12,1 triliun dan tutupannya di 6698. Ditarik naik ya 17 poin. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk ISG tutupannya di 6698. Jadi ya tetap aja candlenya merah ya, nggak masalah lah selama di atas 6.660. Jadi konsolidasinya masih bisa ditoleransi, masih aman. Dan juga hari ini itu ada rebalancing FTSE, tapi yang nggak ada yang keluar ataupun masuk baik di big cap, middle cap, dan small capnya. Kalau melihat time frame weekly-nya, doji lagi ya, agak belum menarik, masih perlu hati-hati nih. Kecuali minggu depan dia bisa kembali rebound tembus 6.800 itu bagus. Pokoknya ISG tuh jangan sampai minggu depan tuh hari Jumatnya di bawah 6650. Kalau di bawah 6650 indikasinya ya turun lagi ke bawah ke area 6550. Seperti itu untuk ISG. Langsung saja ke saham selanjutnya ada INDF yang ditutup terkoreksi 2,34% ke harga 7.275. Kalau di transaksi asing belum dibuka. INDF langsung saja ke teknikalnya. Untuk INDF di area pucuk dia konsolidasi ya. Agak rawan memang di area atas ini. Kalau melihat kondisi seperti ini, mestinya ini dia dalam pembentukan web 1 ya. Nah, tinggal nunggu di mana dia membentuk web 2-nya. Artinya kalau misalnya koreksinya ke 7.000 ya nggak masalah juga. Baru web 3 ya masih sama 8.000 targetnya ya. Karena INDF menurut saya tahun ini bisa tembus 8.000. Ya semoga aja bisa sampai 8.800 tahun ini. Ini dia juga baru mematahkan trend, tapi kelihatannya bisa jadi false break. Tiba-tiba dia dibuang dulu, baru nanti dikumpulin di bawah, baru dinaikin lagi. Seperti itu ya untuk INDF. Ini harga-harga atas nggak ideal untuk beli. Ini kalau saya profit taking kalau sampai dia turun di bawah 7.300. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya untuk INDF minggu ini koreksi volumenya biasa aja, nggak masalah, bisa ditarik naik lagi minggu depan. Cuman kalau nekat beli harga sekarang ya bisa pakai first down aja, nggak perlu pakai stop loss juga nggak masalah menurut saya loh. Tapi ini disclaimer ya, tergantung masing-masing kenyamanan aja. Kalau menurut saya ini nggak pakai stop loss nggak masalah di bawah 7.500. Tapi ini disclaimer on untuk INDF. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ICBP yang ditutup di harga 11.200 terkoreksi 1,1%. Langsung saja ke teknikalnya. ICBP lagi berjuang untuk bertahan. Dengan kondisi seperti ini juga dia dalam pembentukan web 5. Web 5-nya tuh ya bisa ke 12.000, tapi kalaupun sampai 11.700 dan dia mulai koreksi ABC-nya juga nggak masalah. Kalau melihat kondisi seperti ini bisa jadi juga koreksi ABC-nya di area ini ya, dia turun 10.500 10.600 naik lagi ke 11.000-an baru turun, mungkin maksimalnya 10.200 10.000 koreksi ABC-nya dan naik lagi 12.000. Potensi menurut saya tahun ini bisa all time high untuk ICBP. Tapi memang perlu waktu. Jadi untuk ICBP masih oke. Kalau mau cicil-cicil dulu juga boleh. Atur aja strateginya. Seperti untuk ICBP. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada UNPR yang ditutup di harga 4.390. Terkoreksi 2,87%. Kalau dia transaksi asing belum dibuka. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk UNPR kondisi seperti ini bisa dibilang false break. Tapi false breaknya juga biasa aja, dia mau bagi dividen ya. 4 Juli berarti 2 minggu lagi. Dengan dividen 71 dengan harga sekarang nggak nyampe 2%. Nggak masalah. Jadi paling ini retest aja nih. Ini retest terus nanti naik lagi. Pokoknya yang penting
Untuk UNPR bagi yang punya atau yang baru beli, kalau mau pakai stop loss saja di bawah 4.360. Di bawah EMA 20, EMA 60-nya ini garis kuning. Ya tinggalin dulu di bawah 4350. Tapi kalau Bapak Ibu mau lebih lama holdnya, sabar menunggu, ya tinggal average down kalau dia nutup gap di 4100. Jadi seperti itu ya untuk UNPR. Senin harus rebound, mungkin hari ini kena rebalancing ya. Coba lihat untuk down history-nya. EMA 20 ini untuk sandarannya. Turunannya di markdown enggak? Kalau di markdown sih besok balik lagi 4400. Mestinya sih aman di atas 4400. Ini kan cuma 10 poin aja dia turun. Dari 4400 ke 4390. Ya, turunnya 40 poin. Ya, dari 4430 turun ke 4390. Berarti ya kena rebalancing, nggak masalah lah ya. Harusnya minggu depan rebound, tetap berada di atas 4400 untuk UNPR. Saya juga punya UNPR sudah minus nih, sekitar 4%-an nih. Saya beli buy on break dan ya saya siap stop loss kalau gagal bertahan. Seperti itu untuk UNPR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MSP yang ditutup di harga 985, terkoreksi 0,5%. Langsung saja ke teknikalnya. MSP belum kemana-mana juga ya, sudah bagus break tapi gagal lagi dan mau bagi dividen. Pantas ya, tanggal 20 Juni berarti Selasa dia mau bagi dividen. Jadi kondisi seperti ini kemana arahnya? Karena mau bagi dividen mungkin naik sebentar tapi nggak kemana-mana nih ya. Jadi untuk MSP saya juga ada beli itu. Perkiraan saya dia bisa naik pas di 10 di 1020 1010 ini. Jadi sekarang floating loss 3%-an. Ya, rencananya saya stop loss kalau dia gagal bertahan di atas 960. Tapi karena mau bagi dividen nih, kemungkinan kalau dia naik saya jual BP dulu. Kalau nggak bisa dapat profit. Ya, soalnya ada dividen trap itu saya nggak terlalu suka nunggunya. Masalahnya nunggunya yang nggak suka, yang nggak pasti cepet. Tapi yang sabaran ya boleh. Karena saya lebih memilih cari saham yang lain yang berpotensi daripada menunggu yang belum pasti cepet naiknya. Kan semua belum pasti, apapun terjadi di market ini kan nggak ada yang pasti. Tapi ya saya lebih suka ya yang ada peluang naik dari melihat kondisi chart bid over untuk cari capital gain ya, daripada saya nunggu dividennya. Biasanya seperti itu. Jadi seperti itu untuk MSP. Kalau Bapak Ibu mau nih bisa beli nih, pokoknya stop loss saja kalau dia gagal bertahan di atas 970. Paling maksimal ya paling 3%, 4% lah. Ya, harus rebound juga dia. Minggu besok balik enggak ya 1010 lah. Uji 1020 lagi, balik BP lah. Moga-moga ya kembali ke arah resisten. Dia mau bagi dividen. Seperti itu untuk MSP. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada GGRM yang ditutup di harga 27.700, terkoreksi tipis 0,18%. Langsung saja ke teknikalnya. GGRM belum kemana-mana juga, tapi sepertinya bagus GGRM. Coba dihitung ya risk rewardnya seperti apa nih kalau beli. 26.000 ya. Ya cukup dalam juga ya. 6%-an. Target profit kalau di jalan. Ya risk rewardnya nggak seimbang ya. Pokoknya ya ini. Atau nggak perlu nunggu 26.000, di bawah 26.000. Kalau dia gagal bertahan di atas EMA 60-nya ini di 26.700 tuh out aja. Jadi 5% tinggalin aja. Kalau dia koreksi 5% ya, kalau yang mau pakai stop loss aja. Targetnya 30.000 minggu depan kalau jalan. Ini kan candlenya doji. Harus rebound dia minggu depan. Senin Selasa tuh harus langsung digas. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya ya ini bisa konfirmasi swing low area 27.000 ini. Ini bisa konfirmasi pelan-pelan ya, semoga aja naik. Karena nih lihat minggu ini low-nya naik. Walaupun high-nya nggak lebih tinggi dari minggu sebelumnya, tapi low-nya udah naik. Berarti kan ada yang dijaga dah. Jadi menarik untuk GGRM ya. Bisa diperhatikan juga untuk minggu depan. Seperti itu GGRM. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Mayor yang ditutup di harga 2.720, menguat 0,74%. Langsung saja ke teknikalnya. Mayor pelan-pelan arahnya potensi ke atas ya. Sudah kembali ke atas 2.700 tuh masih oke. Yang penting kalau Bapak Ibu mau trading jangka pendek, mau bagi dividen. Dividennya 35 per lembar saham. Dengan harga sekarang nggak nyampe ya 1% lebih aja ya. Kondisi seperti ini mungkin nggak ditarik ya. Ada peluang masih bisa ditarik lah. Teknikalnya bagus kok. Volumenya juga meningkat.
Mestinya sih lanjut minggu depan tuh ada peluang ke atas lagi. Pokoknya ya kalau Bapak Ibu berminat yang mau pakai stop loss terlalu jauh kalau nunggu ke 2500 nih. Kalau dia gagal bertahan di atas EMA 60-nya ini 2670 tinggalin aja dulu. Karena kenapa? Karena dia sudah membentuk lower high. Seperti ini. Walaupun memang ada high yang tinggi nih di tanggal 13 Juni, tapi ya indikasinya ya lower high. Perlu hati-hati tuh kalau gagal bertahan di atas 2700 untuk mayor. Seperti itu untuk mayor. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Aisyah yang ditutup di harga 143 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau di transaksi asing nggak ada jual beli. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Aisyah lagi konsolidasi nih kalau dilihat ya. Resistennya tuh ada di 145, 146. Kalau tembus itu baru jalan untuk Aisyah. Jadi Aisyah tunggu aja. Kalau yang sabar hold aja dulu. Pokoknya selama nggak jebol 140 tuh masih oke, dan indikasinya ya pas potensi besar ke atas. Kenapa? MACD-nya ini sudah terus merangkak naik. Ya, golden cross, bar chart dia juga meningkat. Tinggal nunggu momentumnya aja. Untuk sektor consumer good, semoga minggu depan bagus konsolidasinya. Sabar aja, tunggu aja nih. Tetap nih potensi besar bisa jalan minggu depan untuk Aisyah. Jadi seperti itu untuk Aisyah. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Cimori yang ditutup di harga 4250, terkoreksi 1,16%. Langsung saja ke teknikalnya. Cimori jelek. Dah ke bawah dulu ya. Kalau indikasi seperti ini, oh ini kemungkinan juga ada bisa kena rebalancing ya. Volumenya meningkat hari ini. Wait and see aja dulu. Karena lebih baik nunggu di bawah daripada nanggung seperti ini. Ya, belum pasti naik. Atau tunggu dia kembali ke atas 4300 baru nekat buy on break kalau berminat ya. Kalau mau beli harga sekarang itu hitung aja risk rewardnya. Candlenya juga kurang bagus candle weekly-nya. Ya, jadi seperti itu. Untuk Cimori langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Cleo yang ditutup di harga 545, terkoreksi 1,8%. Langsung saja ke teknikalnya. Cleo jelek juga ya. Pokoknya Cleo nih tunggu aja minggu depan. Kalau dia balik ke atas 550, 560 baru menarik. Itu aja untuk Cleo. Ya, ini bisa dalam pembentukan web 3, cuman lagi konsol, lagi lambat gerakannya. Tinggal lihat minggu depan. Mestinya sih minggu depan sudah di atas 550, 560 untuk Cleo. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya nggak masalah nih. Minggu depan jalan nih. Potensi ya. Kalau sektor consumer good jalan Cleo ke atas. Seperti untuk Cleo, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada WIM yang ditutup di harga 1315, terkoreksi 0,75%. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk WIM agak rawan di harga atas. Memang dia koreksi 3 hari dengan volume kecil. Dan ya ini di support minor. Support kuatnya tetap aja pakai 1200. Ini support minor. Bisa rebound nggak? Ya mungkin aja rebound. Cuman high risk sudah harga atas. Takutnya ya tiba-tiba balik ke arah ya. Yang penting punya plan lah untuk Cleo ya. Karena ini udah naik tinggi ya. Jadi ya agak rawan lah. Kalau dibilang ini kan bisa masih follow the trend. Biasanya kan mantul dari support. Ini udah tinggi soalnya. Udah beberapa kali dia membentuk swing low, swing high, swing low, swing high. Dan ini udah ke beberapa kalinya ya agak beresiko, kecuali baru naik. Misalnya candlenya seperti ini baru naik ya bisa follow the trend. Kalau udah di atas untuk baru beli agak beresiko, tapi ya bisa aja profit ya. Lihat aja buying powernya ada nggak nanti di 1300, dijaga nggak untuk WIM. Seperti untuk WIM. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Sido yang ditutup di harga 735, terkoreksi 1,34%. Kalau dia transaksi asing baru dibuka. Langsung saja ke teknikalnya. Sido belum menarik. Ya tunggu di 700 saja. Di 15.700. Harga sekarang harga nanggung. Jangan dulu deh, wait and see dulu. Ya untuk Sido. Seperti untuk Sido. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ULTJ yang ditutup menguat 5,12% ke harga 1.845. Langsung saja ke teknikalnya. ULTJ tembus lagi 1.800 ya, luar biasa nih ULTJ ya. Mulai bagus, volume mulai stabil lah ini. Kalau saham-saham udah bagus tuh biasanya volumenya bagus. Dan ya dia tuh nurut. Nah seperti ini juga ya. Beresiko nggak beli di sini? Bisa naik ya bisa. Tapi resikonya siap nggak? Misalnya dia balik ke arah turun. Jebol 1.800, 1.700 siap stop loss ya. Itu aja kan. Saham di resisten belum tentu juga turun. Bisa aja naik. Cuman ya itu resikonya. Contohnya ini.
Ini 2 kali naik kalau Bapak Ibu beli di 1665 di resisten, pas dia turun 7%, 6%, kan pasti ganggu psikologis. Apalagi yang pakai trading stop loss ketat, bisa kena stop loss. Seperti itu ya. Belinya tuh ya saat koreksi seperti ini, dia membentuk swing low-nya, mantul dari resisten kuatnya di 1550, nekat. Kenapa? Ya sudah tahu itu dulunya resisten kuat, ya pastinya bisa jadi support kuat, tinggal stop loss kalau jebol, itu aja ya. Nah seperti itu ya. Kalau kondisi seperti ini dilihat dari time frame weekly-nya juga bagus, volumenya bagus, meningkat, lanjut sih. Potensi tetap bisa all time high tahun ini ULTJ. Cuman tahu kapannya ya kita lihat aja nanti. Nah ini downtrendnya juga sudah dipatahkan. Mestinya sih bagus. Cuman di time frame weekly-nya dia belum ada membentuk swing low-nya. Takutnya sih ada buangan. Nanti dia membentuk swing low-nya yang cukup dalam. Itu yang agak beresiko ya. Janganlah beli di pucuk seperti ini. Berharap kemana? Berharap all time high 2000. Tapi kalau nggak sampai koreksi dalam kan bingung. Rugi waktu. Seperti itu untuk ULTJ yang punya follow the trend aja dulu ya. Selama nggak turun terlalu dalam ya hold aja untuk ULTJ. Langsung saja ke saham terakhir, ada Hoki yang ditutup di harga 86 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikalnya, Hoki kurang bagus ya, di bawah 86, di bawah 8890. Lebih baik wait and see dulu lah Hoki. Kecuali minggu depan dia balik ke 90. Baru perhatikan lagi. Ada buying power, lihat broker summary-nya bagus nggak? Kalau bagus nekat aja beli buy on break. Ya. Jadi seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.